Shalom pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kembali berjumpa dengan saya Evelyn Indriani dalam program rohani Nilai Kehidupan yang pastinya akan selalu menjadi berkat bagi pemirsa. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali banyak masalah yang kita hadapi, kita telah lebih lanjut ternyata akar masalahnya adalah kita tidak bisa mengampuni atau melupakan kesalahan orang lain. Dalam program kali ini, hambanya Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai pengampunan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman pada hari ini. Selamat menyaksikan. Shalom pemirsa sekalian, senang sekali saya Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program ini. Hari ini saya akan bicara tentang kuasa pengampunan. Efesus 4 ayat 30-32 berkata demikian. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya percaya Allah ingin memberkati kita dengan damai sejahtera dan sukacita sepanjang kehidupan kita. Tetapi ada banyak orang kehilangan anugerah Allah yang sangat bernilai ini karena hati yang ditandai dengan kebencian dan dendam. Kenapa hal ini bisa terjadi? Banyak orang yang dilukai, disakiti, dikecewakan, terutama oleh orang yang pernah dekat hubungannya dengan dia. Orang yang tidak terlalu kita kenal sulit untuk bisa melukai kita. Tetapi orang yang kita kenal dengan baik, yang kepadanya kita menaruh pengharapan secara tinggi, itu justru yang punya potensi paling mampu membuat kita menjadi kecewa. Para pengacara berkata kasus yang paling sengit di pengadilan adalah kasus perceraian antara suami dan istri. Yaitu dua orang yang pernah saling mencintai tetapi sekarang menjadi seteru. Perang yang paling berlumuran darah adalah perang saudara antara ayah dan anak, antara adik dan kakak. Pemirsa, firman Tuhan dalam Amsal 18 ayat yang ke-19 berkata demikian. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura, sebuah puri. Orang yang sudah pernah dikecewakan itu akan menutup pintu hatinya dan tidak mengizinkan orang datang mendekati kehidupan. Nah, kalau sudah demikian, maka kita akan kehilangan energi dan sukacita dalam kehidupan kita. Karena itulah Alkitab memberikan solusi supaya kita menerima damai sejahtera dari Tuhan. Buang segala dendam, kepahitan, kegeraman. Tapi mari kita hidup saling mengasihi dan mengampuni satu dengan yang lain. Pertanyaannya, mengapa pengampunan itu penting? Paling tidak ada 4 jawaban. Yang pertama, pengampunan menyebabkan dosa kita diampuni. Dengan kata lain, bila kita mengampuni kesalahan orang lain yang dilakukannya kepada kita, maka Allah Bapa sendiri yang ada di surga akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, Yesus mengajar kita doa Bapa kami. Dan dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 14 dan 15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Lihat saudara, betapa besar konsekuensinya kalau kita tidak mengampuni orang lain. Maka dosa kita pun tidak akan diampuni oleh Tuhan. Sebab Tuhan ingin agar kita punya belas kasihan, punya kemurahan hati kepada orang lain. Seperti kita juga menerima pengampunan dari Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-18, Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan. Ada seorang yang punya hutang 10.000 talenta kepada seorang raja. 1 talenta itu upah orang bekerja 1 hari, saudara. Dan 1 talenta itu nilainya adalah 6.000 dinar. Jadi kalau 1 tahun orang bekerja, kira-kira 300 dinar, 300 hari kerja. Maka 10.000 talenta sama dengan 60 juta dinar. Jadi kalau 60 juta dibagi 300, itu jumlahnya 200.000. Maksud saya, hutang 10.000 talenta itu senilai dengan kerja 200.000 tahun. Jadi, bisakah orang itu membayar hutangnya dengan kerja rodi selama 200.000 tahun? Tidak mungkin, bukan? Kenapa Tuhan pakai contoh yang sangat ekstrim ini? Karena tidak ada orang yang hidupnya 200.000 tahun.
Tuhan pakai contoh yang ekstrim ini untuk mengingatkan kita bahwa betapa besarnya dosa kita yang sudah diampuni oleh Tuhan. Dosa yang mustahil terbayar dengan apapun amal kesalehan perbuatan kita. Itu dilunasi oleh Yesus. Dan Tuhan berkata, sudah selesai. Kamu tidak punya hutang dosa lagi. Oh, betapa luar biasanya kasih Tuhan. Tetapi ketika orang yang sudah dibebaskan dosanya ini, hutangnya ini, lihat ada temannya yang hutang 100 dinar kepada dia. Dia cekik. Padahal ini kan kira-kira upah orang kerja paling 4 bulan, saudara. Dicekik, dimasukkan penjara dan berkata, aku tidak akan lepaskan sampai engkau melunasi segala hutangmu kepadaku. Begitu raja itu mendengar, dia bilang, tangkap itu orang yang tidak tahu diri. Masukkan ke dalam penjara dan biar algojo-algojo akan menyesal. Dan berapa banyak orang yang akhirnya disiksa oleh perasaan bersalahnya sendiri. Dia tidak mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Karena apa? Dia punya kebencian kepada orang lain. Padahal dia tidak sadar betapa banyaknya hutang dosa yang telah diampuni oleh Tuhan. Saudara, dan orang yang tidak mengampuni adalah orang yang akan didera oleh macam-macam penyakit. Penyakit jantung, darah tinggi, radang sendi, sakit kanker, gangguan jiwa. Bahkan lebih daripada itu mendatangkan hukuman daripada Tuhan. Saudara, kalau orang pernah bersalah kepada kita, jangan kita melakukan kesalahan dengan cara membenci dia. Ingat, 2 buah kesalahan tidak pernah akan menghasilkan sebuah kebenaran. Mari kita belajar mengampuni supaya dosa kita pun diampuni oleh Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, pengampunan membuat ibadah kita diterima oleh Allah. Matius 5 ayat 23 dan 24 berkata demikian. Matius 5 ayat 23 24. Sebab itu jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Tuhan ingin agar kita menjadi orang yang rajin beribadah. Tapi ibadah yang sejati adalah ibadah yang ditandai dengan ketulusan. Hati harus bersih dari segala sengketa, kemarahan, kejengkelan, kebencian kepada orang lain. Sebab Allah tidak hanya melihat penampilan luar, datangnya kita ke gereja, doa yang kita panjatkan dengan melipat tangan misalnya. Bukan itu yang Tuhan lihat. Yang Tuhan lihat adalah sikap hati di dalam kita. Nah, masalahnya kadang-kadang orang itu punya kepahitan dalam hati. Sampai Tuhan bilang, bukannya tanganku kurang panjang untuk menyelamatkan, tapi yang menjadi penghalang adalah segala dosamu. Kita harus menyingkirkan dosa di dalam hati supaya ibadah kita diterima. Saya perhatikan ada berapa banyak orang pindah dari satu gereja pergi ke gereja yang lain untuk meloloskan diri dari perasaan tersinggung. Saya mau katakan, kalau engkau tersinggung di satu gereja dan pindah ke tempat yang lain, Tuhan akan izinkan ada orang lain di tempat yang baru akan menyinggung saudara. Karena soalnya itu berasal dari Tuhan. Tuhan memproses saudara. Kalau saudara tidak mau dibentuk di suatu tempat, dimanapun saudara tetap akan dikejar. Sampai engkau belajar untuk mengampuni orang yang menyinggung saudara tersebut. Ada berapa banyak orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, tapi dia tidak bisa memaafkan orang lain. Sebab yang menjadi raja dalam dirinya sebetulnya bukan Yesus. Egonya, keakuannya. Kalau keakuannya tersinggung saja, wah dia marahnya begitu luar biasa. Langit dan bumi akan lenyap, jengkelku kepadamu tidak akan lenyap. Ini membuat kerohanian kita menjadi kering, saudara-saudara. Kita tidak akan pernah mengalami sukacita sejati di dalam hidup kita. Dan ibadah kita ibadah kita percuma. Sebab bukan penampilan lahiriah, tapi hati yang bersih, hati yang tulus kepada Tuhan, kepada sesama. Inilah yang kita harus miliki. Pemirsa sekalian, mengapa pengampunan itu penting? Sebab pengampunan membuat dosa kita diampuni oleh Tuhan. Sebab pengampunan membuat ibadah kita diterima. Mari kita dengarkan sebuah lagu pujian berikut ini. Pemirsa, Tuhan ingin agar kita tidak hidup di dalam kepahitan hati, tapi hidup di dalam pengampunan. Mengapa? Alasan yang ketiga, karena pengampunan menutup celah bagi iblis. 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11 berkata demikian.
Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Saudara, kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, siapa yang paling diuntungkan? Iblis. Iblis akan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dalam hidup kita. Dan Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Karena itu jangan buka pintu, jangan buka celah bagi iblis. Bagaimana caranya kita membuka celah? Ketika kita tidak mau mengampuni orang lain. Ada berapa banyak rumah tangga hancur, gereja pecah, masyarakat bertikai. Dan iblis diuntungkan gara-gara orang tidak mau mengampuni. Saya mau katakan ada dua jalan lebar terbuka bagi iblis. Ada dua pintu masuk utama iblis menyerang kehidupan seseorang. Yang pertama lewat penyembahan berhala. Kalau saudara menyembah berhala, kalau saudara punya jimat-jimat, kalau engkau pergi ke dukun, engkau membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk kuasa setan menguasai hidup. Dan yang kedua adalah kepahitan atau tidak mau mengampuni. 1 Yohanes 3 ayat 15 berkata, orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan tentu iblis akan mengambil keuntungan yang besar ketika kita punya kebencian, karena ini disetarakan dengan membunuh orang. Mungkin kita belum pernah membunuh orang secara fisik, tapi di dalam hati kita sudah ingin matiin dia. Kita sudah ingin membuat nasibnya menjadi celaka. Dan hakikatnya sama, kita berusaha membunuh dia. Ibrani 12 ayat 14 dan 15. Firman Tuhan berkata demikian. Ibrani 12 ayat 14-15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara ingat Hitler? Dia sangat benci kepada bapaknya yang suka mukulin istrinya ketika dia masih kecil. Dan akhirnya kebencian bertumpuk pada waktu dia punya kekuasaan. Dia melampiaskan dendamnya itu dengan memerintahkan pembantaian kepada 6 juta orang Yahudi pada Perang Dunia Kedua. Termasuk di dalamnya 1,5 juta anak-anak kecil yang tidak bersalah. Saudara, kepahitan itu berbahaya. Kepahitan ibarat akar yang jika tidak ditangani dengan segera, tetapi dipelihara akan bertambah dalam, akan bertambah kuat dan sulit untuk dicabut, malah akan menghancurkan kehidupan. Saya baca dalam statistik, 60% sampai 65% orang yang bercerai kalau dia menikah kembali akan bercerai lagi pada pernikahan yang berikutnya. Kenapa? Karena kepahitan belum dibereskan di dalam kehidupan. Sehingga akhirnya kalaupun dia berpikir dia menemukan orang yang tepat, karena hatinya belum beres, dia akan mengalami konflik lebih besar lagi di kemudian hari. Saudara, pengampunan adalah pilihan kita agar kita bebas dari dosa. Ini adalah kemauan kita, bukan perasaan. Jangan sampai iblis terus mengambil keuntungan dalam hidup kita. Mari kita belajar mengampuni. Saudara ingat, Yesus sendiri pernah dilukai, pernah dikecewakan. Murid-muridnya meninggalkan dia. Orang yang pernah dia sembuhkan, yang diberi 5 roti dan 2 ikan untuk mengenyangkan 5.000 orang, itu berteriak, salibkan dia. Tetapi Yesus tidak pahit hati. Dia tetap berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan iblis dikalahkan. Iblis dipecundangi karena hati yang penuh pengampunan menutup celah bagi kuasa kegelapan. Saya ingin ajak saudara mendengarkan sebuah kesaksian tentang seorang yang pernah dikecewakan, tapi dia belajar memilih mengampuni seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Mari kita dengarkan kesaksian. Ya, nama saya Adi. Umur saya 31 tahun, sekarang saya tinggal di Bandung, di Cimanyan. Saya udah berkeluarga, anak saya udah mau 2. Ya, masa lalu saya dari keluarga yang berantakan. Waktu kecil kami berpisah rumah dengan ayah saya udah 2 kali.
Secara waktu kecil saya nggak tahu masalahnya apa yang menjadi problem dalam kehidupan keluarga kami. Ternyata setelah saya dewasa, ketika saya bertobat, ada satu hal yang saya belum dipulihkan. Ketika saya mengingat, ternyata masalah yang menjadi masalah dalam keluarga saya adalah ibu saya berselingkuh dengan seorang laki-laki. Hal itu sangat menyakitkan saya ya, karena selama beberapa tahun saya percaya bahwa ibu saya tidak bersalah, tidak melakukan apapun. Saya merasa bahwa ayah saya yang bersalah, tapi ternyata saya merasa dikhianati selama belasan tahun. Saya merasa dibohongin oleh orang yang paling dekat dengan saya. Itu sangat menyakitkan buat saya. Sampai suatu saat saya bertemu di tempat gereja saya pertama kali saya bertobat, ada seorang hamba Tuhan. Saya konsultasi dengan beliau, namanya Om Henok, dan memang Tuhan sudah atur waktunya gitu ya. Saya bertemu dengan dia dan saya bercerita, dan akhirnya dia bilang, tegur ibu kamu, kalau memang ibu kamu berzina, tegur. Tetapi satu hal, bahwa kamu harus memaafkan dia terlebih dahulu. Itu hal yang sangat berat buat saya, karena saya merasa selama berapa tahun ini saya dibohongin oleh orang yang paling dekat dengan saya. Itu hal yang sangat menyakitkan sekali. Tapi beliau bilang bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu. Saya coba ingat tentang kasih ibu saya, betapa dia memelihara saya, betapa dia mengasihi saya. Itu hal yang luar biasa, karena memang benar kasih itu menutupi segala sesuatu. Segala hal yang jelek di mata saya, ketika saya menonjolkan bahwa saya mengasihi ibu saya, maka saya bisa mengampuni. Jadi saya sambil keputusan malam itu, saya mau mengampuni ibu saya. Dan saat itu saya juga berani, saya ambil langkah, saya tegur ibu saya bahwa ibu berdosa, ibu harus bertobat dari dosanya, dan saya tantang dia untuk bertobat. Dan akhirnya beliau bertobat. Satu hal, kalau kita dibohongin oleh orang lain, kita dihianati oleh orang lain, itu tidak begitu masalah gitu. Tetapi ini dihianati oleh orang yang paling dekat dengan kita, itu hal yang sangat sakit. Tapi ketika kasih itu mengatasi segalanya, maka kita bisa mengampuni apapun kesalahan orang itu, kita akan bisa mengampuninya. Ya, itu kesaksian saya, semoga itu bisa menjadi berkat bagi semua orang untuk belajar mengampuni seperti Tuhan Yesus juga mengampuni orang lain. Bahkan ketika orang itu berbuat 77 kali kesalahan pada kita, tetapi kita harus tetap bisa mengampuni orang itu. Ingat bahwa kasih itu di atas segalanya, kasih itu menutupi segala sesuatu, dan kasih itu luar biasa. Pemirsa sekalian, pengampunan memiliki dampak yang sangat luar biasa. Alasan yang terakhir, mengapa kita harus mengampuni? Sebab pengampunan membuat doa kita berkuasa. Markus 11 ayat 24-25, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan. Doa itu sangat berkuasa. Tapi supaya doa itu mendatangkan kuasa yang luar biasa, periksa dulu hati. Sebab ketika hati kita tidak beres, doa kita mandul. Namun ketika hati kita bersih tanpa kepahitan, doa kita sungguh-sungguh bisa memindahkan gunung, bisa mengadakan mujizat yang sangat luar biasa. Tahukah saudara, ketidaksepakatan di dalam hati satu dengan yang lain, misalnya kalau suami cekcok, maka itu menghambat doanya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 berkata demikian. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Apa yang membuat doa kita seringkali terhalang? Karena hati kita jengkel, hati kita tidak kompak dengan istri, dengan suami, dengan pasangan hidup. Hati kita masih menyimpan dendam juga bahkan kepada orang lain. Saudara, itu akan menghalangi kuasa Allah bekerja. Itu sebabnya dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16.
Tuhan mengajarkan untuk kita saling mengaku dosa dan saling mengampuni supaya kita disembuhkan. Doa orang yang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasa. Doa itu baru berkuasa setelah kita saling mengampuni, saling mendoakan. Artinya bereskan hati kita. Ketika hati kita tidak ada kejengkelan, tetapi ada kesatuan hati, di sanalah berkat Allah akan dicurahkan kepada kita sampai selama-lamanya. Kalau ada di antara saudara yang hari ini melihat program ini sakit lama tidak sembuh-sembuh, coba cek hati saudara. Kalau engkau punya usaha tidak maju-maju, mungkin engkau pernah iri, punya kepahitan kepada orang lain. Kalau engkau seringkali melihat orang-orang menjahati saudara, ada orang mungkin menipu saudara, mengambil hak saudara, dan kau begitu geram, begitu jengkel, saudara bilang biar mati itu orang. Ini bukan doa yang akan mendatangkan kuasa yang dikabulkan oleh Tuhan. Saudara harus balik doa. Tuhan berkatilah dia, berkatilah dia. Kalau dia cepat mati, utangnya nggak dibayar. Kalau dia diberkati, siapa tahu dia digerakkan oleh Tuhan untuk membayar hutang. Tapi saya mau katakan, dia mau bayar hutang, tidak bayar hutang, itu urusan dia. Tapi kalau saudara hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan tidak kekurangan akal untuk memberkati saudara dengan cara yang lain. Yang penting, engkau berdoa kepada Tuhan. Dan doamu akan mendatangkan kuasa kalau hatimu penuh dengan pengakuan. Karena itu jangan cari musuh kemana-mana. Binalah persahabatan. Satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Satu musuh bisa membuat kita makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Tetapi kalau kita lebih banyak teman dan kita punya kasih persaudaraan satu dengan yang lain, saya percaya hidup kita akan sungguh-sungguh mengalami berkat Tuhan. Itu sebabnya pemirsa sekalian, mari kita membuang keangkuhan, mari kita merendahkan diri, membersihkan hati kita, supaya berkat dan anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada
menjadi. Dia peduli persoalan yang kita alami. namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Tuhan mengerti. Kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang kasih-Nya begitu besar. Sebagai wujud kasih-Nya, Dia rela mati untuk menebus dosa kita dan memberikan pengampunan bagi kita semua anak-anak-Nya. Salah satu syarat untuk mendapatkan pengampunan menurut firman Tuhan adalah kita harus mau mengakui dosa-dosa kita dan kita juga harus mau mengampuni kesalahan orang lain. Hal ini dikehendaki oleh Allah karena Ia ingin memberkati kita melalui pengampunan dan damai sejahtera yang kita peroleh dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini ada teman atau orang terdekat yang mungkin pernah menyakiti hati kita dan mungkin kita belum melepaskan pengampunan, marilah kita membuat keputusan untuk memberikan pengampunan kepada mereka, agar kita juga boleh mendapatkan damai sejahtera dan terbebas dari segala akar pahit. Di akhir program ini, saya rindu untuk berdoa bersama dengan pemirsa. Marilah kita menyiapkan hati dan berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami agar kami belajar untuk mengampuni. Terima kasih karena Engkau memberikan kasih dan pengampunan yang begitu besar atas seluruh dosa-dosa kami. Kami mau belajar Tuhan membuat keputusan pada hari ini untuk mengampuni Bapa orang-orang yang pernah menyakiti hati kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh diberkati Tuhan oleh pengampunan yang kami berikan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan setiap pemirsa yang menyaksikan program ini pada hari ini. Biarlah Tuhan berkat dan kasih karunia Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Pemirsa, bagi Anda yang memiliki beban doa, dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Ada hamba-hamba Tuhan yang dengan setia menerima setiap kontak dari Anda. Sampai berjumpa kembali dalam program kami yang akan datang. Selamat menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.